harus berperang melawan kami? Apa kalian berani melawan kami? Kalau memang berani melawan kami, mau mengajak perang, buat arenanya. Rakyat akan siap hadir untuk berperang. Aduh, ini serem ya, seru banget ya, seruan ngajak perang ya. Jadi demo ya, nggak tahu tujuannya apa. Yang pasti kalau saya bisa berpendapat, ini tujuannya hanya ya untuk kepentingan kelompok dan golongan lah. Terus mengatasnamakan masyarakat seperti itu ya. Karena kalau memang ya kemauan masyarakat yang sebenarnya ya, masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat baik kok. Bisa dibuktikan misalkan ada tetangga yang susah, ini bisa saling bantu. Terus juga misalkan ada bayi lahir dengan kekurangan ya, misalkan gizi atau mungkin kelainan, ini ada donasi ya, peduli dan lain sebagainya ya. Nah, tapi sifat masyarakat Indonesia yang seperti ini kadang-kadang bisa berubah kalau kita ini ngompor-ngompori ya, memprovokasi ya. Mungkin buat sahabatku atau bapak yang demo ini ya, ini karena bicaranya di kondisi yang serba ada ya, uang ada, makan juga enak, rumah ada, mobil ada ya, teriak seperti ini ya. Kalau kita bisa ngebayangkan ya posisi kalau memang betul terjadi peperangan atau sampai ya pertumpahan darah ya, perang saudara ya, ini luar biasa sekali kondisinya. Saya sendiri ya, mungkin di usia saya yang 51 tahun ini memang belum pernah ya ngalami situasi perang, tapi kondisi susah yang seperti perang ini saya pernah ngalami ya. Jadi coba kita bayangkan ya, kita bayangkan di posisi ya, kita tinggal di satu tempat yang di situ kita nggak ada yang kita kenal sama sekali ya, nggak ada yang kenal sama sekali, kawan nggak ada, kenalan nggak ada. Di situ kita harus bisa bertahan hidup ya, tempat tinggal nggak ada ya, itu susahnya luar biasa. Nah mungkin kalau kondisi sampai terjadi betul-betul perang saudara atau chaos ya, ini nantinya akan diterapkan pastinya hukum rimba ya, yang menang ya, yang kuat itu yang menang ya. Nah sekarang ini ya, cobalah ya, coba kita pikirkan lagi ya, kalau toh ya terjadi sesuatu hal yang memang kita nggak sependapat, kan bisa ditempuh dengan cara-cara yang mungkin ya tidak mengatasnamakan rakyat atau mungkin ngompor-ngompori masyarakat, bisa ditempuh dengan cara-cara yang lebih elegan lah seperti itu. Dan yang pastinya ya, kita nggak bisa ya satu kelompok ini memaksakan keinginan kita ya. Kalau misalkan satu kelompok ya kita memaksakan keinginan kita, nanti ada kelompok yang lain juga memaksakan keinginannya, kelompok yang lain lagi memaksakan keinginannya, nanti keinginan kelompok mana yang harus terpenuhi ya. Saya pribadi ya, sampai sekarang ini tempat tinggal pun nggak ada, saya nggak punya rumah ya, saya tinggal numpang sana sini ya. Kalau saya mau bicara jujur, saya seneng kalau terjadi perang saudara, saya seneng. Senangnya kenapa? Ya kan ada kemungkinan ya saya yang nggak punya apa-apa ya, karena terjadi nanti hukum rimba, ada kemungkinan ya saya nanti bisa punya apa-apa ya. Nah terus juga ya, yang tadinya saya bukan siapa-siapa, ada kemungkinan ya kalau masyarakat Indonesia ini udah banyak yang jadi korban ya, manusianya sedikit, siapa tahu nanti kita bisa jadi pejabat ya, minimal pejabat daerah lah seperti itu ya. Itu kalau bicara secara pribadi. Tapi ya untuk kita bernegara nggak bisa kita bicara kepentingan kita pribadi ya. Jadi saya tetap ingin ya masyarakat itu yang sudah hidupnya tenang ya, ini sudahlah, nggak usah diganggu lagi, nggak usah dikompor-kompori ya, dengan melibatkan mereka dalam kepentingan-kepentingan kita ya. Biarkanlah mereka mencari nafkah ya. Terus kalau ada masalah ya, ini kan pemilu ini sebenarnya masalah 5 tahunan ya, masyarakat ya senang ya, sedikit banyak masyarakat juga ada hasil di situ ya, mungkin ya dari percetakan ya, dari transportasi dipakai untuk kampanye segala macam, ini kan ada hasil ya. Terus ada pegawai dadakan, KPPS dan lain sebagainya ya, sudah selesai ya sudah. Kalau toh ada yang nggak sesuai dengan aturan, nah sekali lagi itu bisa ditempuh dengan cara-cara yang lebih manusiawi, lebih elegan lah seperti itu. Jadi jangan kita ya teriak-teriak perang-perang dalam kondisi kita yang memang enak. Ini kalau bisa saya analogikan sama halnya ya, kita bicara cerita tentang orang-orang yang lapar ya, tapi kita bicaranya di meja makan ya, sambil makan rendang, makan ayam, kita ngomong wah kalau lapar itu nggak enak ya segala macam ya, kita nggak akan kerasa. Sama dengan kondisi kita yang enak ya, terus seolah-olah kita udah berani betul mau perang ya. Nah ini kan takutnya apa, sudah sumbu api itu dari hidup ya, dikompor-kompori udah nyala ya, sudah terjadi chaos ya, orang-orang yang teriak-teriak ini malah
melarikan diri ya, atau istilahnya nggak mau terjun ya. Kalau mau terjun ya sudah terjun aja sekalian ya semua. Jadi yuk kita sama suka sama rasa. Kalian yang mungkin kerjanya enak, punya mobil, punya kendaraan, duitnya banyak, bisa sama kita rasakan susahnya ya dalam kondisi yang caruk maruk itu seperti apa ya. Jadi nggak usah mudah ya kita melontarkan kata yang dampaknya nanti mungkin belum kita rasakan atau nggak bisa kita terima nanti dampaknya ya. Jadi sekali lagi tolong ya, biarkan ya masyarakat hidup ya dengan normal, mereka cari uang ya. Kalau misalkan kalian mau demo ya cukuplah bawa kelompok kalian demo, tapi saya kira juga demolah sesuai ya, sekali lagi sesuai aturan, karena memang demo juga memang dilindungi oleh undang-undang ya, diperbolehkan, karena itu salah satu cara untuk kita menyampaikan aspirasi, tapi nggak harus menciptakan suasana yang panas ya. Sekian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi kalau ada hal yang nggak berkenan saya minta maaf ya. Yang pastinya tujuan saya bukan untuk menghina dan lain sebagainya, tapi tujuan saya supaya kita semua sadar bahwa perang itu nggak enak ya. Jadi sudah kita nikmati ya, kita sudah bisa makan enak kok. Nanti kalau perang itu gimana rasanya, saya sudah pernah ngalami. Jadi 6 tahun saya ya hidup di jalanan di kota besar yang nggak kenal siapa-siapa ya. Di situ tidur aja kita susah, makan aja kita nggak tahu makannya itu kapan, dapat dari mana, apa yang kita makan itu saya nggak tahu waktu itu. Jadi luar biasa susahnya ya. Nah kalau misalkan perang mungkin lebih parah dari itu ya. Sekali lagi minta maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan.